Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Beruang Kalkulus. Dan hari ini kita akan bersama-sama bongkar soal SBMPTN 2017 bidang kimia. Nah, kimia kan banyak orang bilang susah lah, banyak sekali yang harus dihafal. Jadi kali ini saya akan memberikan kalian tips cara cepat, cara mudah, dan cara efisien untuk menyelesaikan soal-soal tipe UTBK SBMPTN mengenai materi kimia. So, tunggu apa lagi? Yuk, langsung aja ke pembahasannya. Sekarang kita akan membahas soal yang pertama, yaitu soal nomor 31 untuk set yang kimia. Unsur X memiliki nomor atom 19 dengan nomor massa 39. Konfigurasi elektron ion adalah titik-titik. Jadi pertama yang bisa kita lakukan, kita coba hitung berapa banyak elektron yang ada di setiap pilihan masing-masing. Caranya, pangkatnya ini adalah jumlah elektron pada orbital. Tinggal ditambahin aja nih. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6. 10 tambah 8 jadi 18. Ini tambah 1 jadi 19. Tambah 1 lagi jadi 20. Ini tambah 3 ya, jadi 23. Nah, sini 226 ini 10. 262 juga 10, berarti 20. 30. Ini 39. Mungkin kalau kalian lihat nomor atomnya 19. Berarti jawabannya B dong. Jawabannya bukan. Karena yang ditanya adalah konfigurasi elektron ion. Ingat-ingat bahwa ion adalah atom yang bermuatan. Maka jumlah elektronnya bukan sama dengan jumlah protonnya. Kalau untuk ion. Namun apakah lebih sedikit atau lebih besar? Kita perhatikan konfigurasinya. Pada atom X, dia memiliki konfigurasi elektron berlebih yaitu 4s1. Lebih gampang dia terima 7 elektron atau dia keluarin 1 elektron. Tentunya keluarin 1 dong. Berarti 4s1 ini kita anggap bahwa X sudah mengeluarkan elektron ini. Jadi tinggal dikurang 1 aja, maka menjadi 18. Jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Namun kalau misalnya kalian hafal tabel periodik, ini bisa dihitung, nomor atom 19 itu terletak pada periode dan golongan yang tertentu nih. Periodenya ditentukan dari angka koefisien yang paling besar di sini. Angka kulit yang paling besar. Ini 1, 2, 2, 3, 3, 4. Paling besar kan 4, berarti periodenya 4. Golongannya, kita perhatikan apakah dia bentuk S, SP, atau SD. Untuk masing-masing ini, kita hitung ada berapa elektron untuk formasi ini. Kita lihat, di sini formasinya hanyalah S saja kan. Jadi kita hanya hitung elektron yang ada dalam orbital S-nya nih. Ada berapa? 1 aja kan. Jadi kita masukkan golongannya sebagai golongan 1A. Kalau kalian hafal tabel periodik, periode 4 dan golongan 1A ini milik dari unsur kalium. Sebagai golongan 1A, seluruh elemennya akan membentuk muatan plus 1 dalam bentuk ion. Jadi elektronnya tinggal dikurang 1 agar menjadi konfigurasi elektron ion. 19 kurang 1, maka menjadi 18. Soal berikutnya, orbital hibrida yang digunakan oleh atom N untuk berikatan pada molekul H3C3N adalah titik-titik. Sekarang saya akan gambarkan dahulu struktur Lewis untuk NCH33 ini. N memiliki elektron valensi yaitu 5 elektron. Hal ini kita dapatkan karena N terletak pada golongan 5A. Maka ia memiliki 5 elektron valensi pada kulit terluarnya. Kita gambarkan elektronnya di sini. Lalu setiap elektron ini, satu elektron tunggal, ini berhubungan dengan satu CH3. Ini juga CH3 dan CH3. Karena hanya 3 CH3, maka kita mendapatkan satu pasangan elektron bebas. Nah, sekarang kita akan gambarkan diagram orbitalnya. Di sini kita gambarkan saja untuk orbital yang 2s dan juga 2p-nya. Ini 2s, ini 2p. Dia akan memiliki 5 elektron valensi. Kita gambarkan 5 elektron. Sesuai dengan aturan Hund, maka kita masukkan kepada
yang lebih rendah dulu tingkat energinya, baru kita pasangkan. Dalam konfigurasi ini, kita menggunakan 1 orbital S dan 3 orbital P. Selanjutnya, biar CH3 bisa masuk, ia akan membagikan elektron, yaitu ikatan kovalen ya. Dia akan membagikan elektron dengan atom N, saling berbagi elektron. Masuknya di mana? Satu CH3 akan masuk di sini, yang kedua akan masuk di sini, yang ketiga di sini. Jadi akan melengkapi. Nah, konfigurasi ini sudah membentuk oktet. Kalau diperhatikan, kita tidak perlu mengubah hibridisasi dari N-nya sendiri. Kita langsung ikutin saja dengan hibridisasi yang tersedia, yaitu 1 orbital S dan 3 orbital P, maka kita menggunakan hibridisasi sp3. Jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya, perhatikan persamaan reaksi yang belum setara berikut. Jika reaksi sempurna 10 mmol HCl menghasilkan 0,3 gram MO2, AR dari M adalah titik-titik. Di reaksi ini, kita harus setarakan terlebih dahulu karena kita bermain dengan ranah stoikiometri. Ya, kalau ditanya mol, lalu massa, dan lain-lain, ini sudah pasti membahas tentang stoikiometri. Nah, untuk membahas stoikiometri sini, kita samakan reaksinya, kita setarakan. Daripada ribet memikirkannya, kita lihat dulu unsur-unsur penting di sini. Yang penting adalah si Na dan juga si M-nya. Kita lihat Na. Na di kiri ada 2, di kanan hanya ada 1. Maka yang di kanan harus dikalikan dengan 2. Lalu kita perhatikan Cl. Cl di kanan ada 2 sekarang, di kiri cuma ada 1. Jadi kita harus kalikan 2 ke sebelah kiri. M-nya sudah sama, O-nya sudah sama, H-nya sudah sama. Nah, reaksi ini sudah setara. Mudah kan? Tinggal kali 2 aja. Tidak perlu membuat tipe reaksi yang ribet-ribet. Hanya lihat aja berapa yang di kiri, berapa yang di kanan. Sudah jadi. Lalu kita perhatikan soalnya. 10 mmol HCl direaksikan secara sempurna. Berarti di sini 10 mmol. Ditanya adalah AR dari M. Diberikan massa dari MO2. Kita mesti cari berapa milimol dari MO2 di sini. Menggunakan perbandingan 2HCl besarnya 10 mmol. Maka MO2 besarnya 10 bagi 2, 5 mmol. Perbandingan aja. Untuk yang NaCl dan Na2MO3 tidak harus dicari, karena akan hanya menghabiskan waktu kita. Kita cari saja yang 5 mmol ini. Mr dari MO2 sama dengan massa per jumlah mol. Yaitu 0,3 gram per 5 mmol kita kembalikan ke mol, 0,005 mol, memberikan kita 60 gram per mol. Tapi jangan jawab D dulu, karena yang ditanya adalah AR dari M, sedangkan ini merupakan MR dari MO2. Maka, MR dari MO2 sama dengan AR dari M tambah 2 kali AR dari O. 60 sama dengan ARM tambah 2 kali 16. Maka AR dari M sama dengan 60 kurang 32, yaitu 28 gram per mol. Jawaban yang memenuhi adalah pilihan yang B. Berikutnya, sejumlah 7,5 mmol barium hidroksida direaksikan dengan 50 ml asam fosfat 0,15 molar menurut reaksi yang belum setara berikut. Konsentrasi H3PO4 setelah reaksi adalah titik-titik. Ini juga bermain dengan ranah stoikiometri. Jadi kita perhatikan, barium hidroksida kita memiliki sejumlah 7,5 mmol. Lalu diberikan mol di sini kan. Namun sebelumnya kita coba setarakan reaksinya seperti yang tadi. Barium di kiri ada 1, di kanan ada 3. Jadi yang kiri harus dikalikan dengan 3. Ion fosfat PO4 di kiri hanya ada 1, di kanan ada 2. Maka yang di kiri harus dikalikan 2. Kalau dicek, persamaan ini sudah setara. Ya, jadi nggak usah ribet-ribet, cari aja ion-ion pentingnya,
dikalikan, terus coba cek udah setara atau belum nih. Lalu kita akan mencari jumlah mol dari H3PO4. Molnya yaitu kita kalikan aja volume dengan si molarnya. Mol sama dengan M kali V, yaitu 50 ml kali 0,15 mol per liter. Ini sama dengan 7,5 milimol. Sekarang, kalau kita perhatikan lebih lanjut, barium hidroksida dan asam fosfat memiliki jumlah mol yang sama, yaitu 7,5, tapi koefisiennya berbeda. Maka, salah satu dari kedua reaktan ini akan menjadi reagen pembatas, yaitu bahwa jumlahnya yang sedikit menciptakan reagen yang lainnya berada dalam sisa. Berarti akan ada yang mula-mula, yang bereaksi seberapa, dan sisanya seberapa banyak. Namun yang mana yang menjadi reagen pembatas? Caranya adalah kita coba bagikan jumlah molnya dengan koefisiennya. Reagen pembatas adalah nilai hasil bagi dari mol dibagi dengan koefisiennya yang paling kecil. Nah, coba kita bagi 7,5 bagi 3, ini 1,5. 7,5 bagi 2, ini 3,75. 1,5 lebih kecil dari 3,75, maka pembatasnya adalah BaOH2. Jadi, kita anggap bahwa reagen pembatas ini bereaksi dengan sempurna. Kurangi semuanya. Maka habiskan di sini. Lalu kita perhatikan berapa banyak mol dari H3PO4 yang kepake. 7,5, kita gunakan perbandingan ya. 3:2, jadi 7,5 bagi 3 dulu, dikalikan 2, mendapatkan 5 mol. Milimol, maaf. Sini akan bertambah sejumlah 2,5 milimol. Coba 2,5 milimol. Nah, ini akan menjadi sisanya 2,5 milimol. Yang ditanya adalah konsentrasi H3PO4 setelah reaksi. Konsentrasi kita kembalikan dalam bentuk molar, yaitu M besar sama dengan mol per volume. Volumenya berapa? Yaitu volume awal yang kita diberikan, karena ini adalah padatan dengan cairan. Ya kan, barium hidroksidanya padatan, jadi tidak berkontribusi terhadap volumenya. Kita fokus pada volume dari H3PO4 yang awal, yaitu 2,5 milimol per 50 mililiter. Karena mereka sama-sama mili, ini milinya bisa dicoret. Misalkan kita 2,5 bagi 50, yaitu 0,05 mol per liter, atau 0,05 molar. Pilihan yang tepat adalah yang D. Selanjutnya, sebuah tabung bervolume tetap berisi 6 gram gas H2, memiliki tekanan 12 atm pada temperatur tertentu. Ke dalam tabung tersebut ditambahkan gas neon sehingga tekanannya menjadi 40 atm tanpa mengubah temperatur. Massa gas total di dalam tabung tersebut adalah titik-titik. Kalau sudah membahas tentang massa, tekanan, volume, dan lain-lain, dan juga gas terutama, kita membahas tentang rumus sakti kita, yaitu PV sama dengan nRT. Ini adalah persamaan gas ideal. Nah, tapi apa yang harus kita samakan di sini? Kita bagi soalnya menjadi dua kondisi. Kondisi pertama, yaitu dalam tabungnya, ini hanya berisi H2 sebanyak 6 gram, tekanannya 12 atm. Lalu, diisi H2 juga, tambah gas neon sebanyak massa yang ingin kita ketahui, ini tekanannya 40 atm. Pertanyaannya massanya berapa nih? Yang bisa kita lakukan adalah kita ubah massa dari kondisi yang pertama menjadi bentuk mol. Jadi yang H2-nya kita ubah dalam bentuk mol. Mol sama dengan massa dibagi mR, yaitu 6 gram per, bukan 1 gram per mol, tapi 2 gram per mol. Karena kita menggunakan gas H2. H2 adalah diatomik, memiliki 2 atom hidrogen. Jadi 6 bagi 2 sama dengan 3 mol.
baru kita gunakan persamaan yang PV-nRT. Tapi untuk memudahkan kita tidak harus menggunakan V dan RT-nya karena volumenya tetap, lalu suhunya juga tetap, temperaturnya tertentu. Jadi kita tidak perlu pusingkan yang V dan T, kita hanya atur saja bahwa P di sini tekanannya sebanding dengan N, yaitu molnya. Dengan demikian kita bisa menggunakan perbandingan lurus, yaitu P1 per N1 sama dengan P2 per N2. Nah, di sini P1 yaitu tekanan awal pada tabung hidrogen saja. Jadi P1-nya adalah 12 atm per mol dari hidrogen, yaitu 3 mol, sama dengan tekanan keduanya 40 atm per jumlah mol di dalam tabungan kedua, 3 mol, tambah mol dari Ne, neonnya. Ini kita kalikan silang, 12 kali 3 tambah mol neon, sama dengan 40 kali 3, 36 tambah 12 neon, mol neon sama dengan 120. 12 kali mol neon sama dengan 84, mol neon sama dengan 7 mol. Terakhir, kita cari massa gas total yang ada dalam tabung tersebut. Massa gasnya sama dengan massa gas hidrogen, yaitu tetap 6 gram, tambah massa gas neon, 7 mol kali 20 gram per mol. 6 tambah 140 memberikan kita 146 gram per mol. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, dalam kalorimeter sederhana, dilarutkan 10,3 gram natrium bromida ke dalam 49,7 ml air. Kalor pelarutan natrium bromida adalah min 6 kJ per mol. Temperatur sistem kalorimeter meningkat dari 25 menjadi 27,5 derajat Celcius. Kalor jenis larutan NaBr yang terbentuk dalam joule per gram derajat Celcius adalah titik-titik. Ini kita bayangkan kalau kita memiliki kalorimeter sederhana, misalnya, ini kalorimeternya ya. Asumsikan tidak ada panas yang keluar ke lingkungan. Jadi kalorimeter ini ada air, kita larutkan natrium bromida. Saat dilarutkan, suhu dari larutan ini meningkat, yaitu dari 25 derajat Celcius meningkat sampai 27,5 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, berapakah kalor jenis dari larutan? Sekarang, kita mesti tentukan dulu siapa yang melepaskan kalor, siapa yang menerima kalor. Karena natrium bromida dilarutkan dalam air menghasilkan 6 kJ per mol. Nah, ini merupakan sebuah reaksi eksotermik ya. Eksoterm karena nilai dari kalornya, delta H-nya negatif. Sehingga dia mengeluarkan kalor yang kalornya diterima oleh larutannya dalam bentuk peningkatan pada suhu. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan konsep fisika pada SMP, yaitu menggunakan konsep asas Black. Asas Black bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Dalam hal ini, yang melepas kalor adalah natrium bromida, yang menerima kalor adalah larutan NaBr. Kalor yang dilepas dapat kita hitung. Kalor memiliki satuan joule. Kalau dari kalor pelarutannya, min 6 kJ per mol, agar menjadi bentuk joule atau kilojoule, harus kita kalikan dengan mol, karena kita ingin menghilangkan satuan per mol ini. Jadi, mol kali kalor pelarutannya sama dengan Q yang diterima, ini menggunakan konsep fisika, yaitu MC delta T. C-nya yang adalah yang kita ingin cari. Mol dari NaBr, yaitu 10,3 gram dibagi 103 gram per mol, 0,1 mol kali kalor pelarutannya, yaitu 6 kJ per mol atau 6000 Joule per mol,
Ini saya hilangkan negatif ya, karena di sini kita hanya ingin menentukan nilainya, bukan apakah dia dikeluarkan atau diterima. Sama dengan massa dari larutannya. Massa larutan adalah massa gabungan dari natrium bromida dan juga airnya. Massa air, yaitu Rho kali V, 49,7 ml kali 1 gram per mililiter, memberikan kita 49,7 gram. Tambahkan dengan 10,3 gram dari NaBr menjadi 60 gram. Kali C, kali delta T-nya, yaitu 27,5 derajat kurang 25 derajat, 2,5 derajat Celcius. C sama dengan 0,1 kali 6000 per 60 kali 2,5 sama dengan 10 per 2,5, yaitu 4 Joule per gram derajat Celcius. Jawabannya adalah pilihan yang B, 4 Joule per gram derajat Celcius. Selanjutnya, uranium meluruh menjadi neptunium dengan memancarkan partikel beta menurut reaksi orde 1 sebagai berikut. Apabila 95,6 gram meluruh sebanyak 71,7 gram selama 46 menit, ditanya adalah berapakah waktu paro dari uranium dalam satuan menit. Jadi kalau menjawab soal ini, kalian jangan terkecoh ya dengan yang diberikan pada soal. Nih, kalian mungkin nyangka, aduh ada partikel beta, ada persamaan yang aku nggak tahu, aduh ini mah udah reaksi nuklir ya. Padahal salah, jangan perhatikan reaksi ini. Ini hanya reaksi untuk kalian agar terkecoh nih. Namun kalian perhatikan dengan pernyataan-pernyataannya. Di sini diberikan reaksi orde 1, lalu ada uranium yang meluruh sebanyak berapa dalam berapa menit, dan ditanya T setengah. Maka ini adalah ranah laju reaksi. Pada hal ini, kita akan coba menurunkan rumus yang akan kita gunakan untuk menjawab soal ini. Kita akan memanfaatkan informasi bahwa dia adalah reaksi orde 1 di sini. Kalau dia ada reaksi orde 1, maka kita bisa menggunakan rumus bahwa aktivitas akhir sama dengan aktivitas awal kali E, bilangan Euler, pangkat min Kt. Di sini K adalah tetapan laju reaksi untuk reaksi ini. Atau kalau kita menggunakan jumlah partikel atau massa, kita bisa menggunakan rumus Nt sama dengan N0 kali E pangkat min Kt. Sekarang kita perhatikan, dalam sebuah reaksi di sini, karena dia adalah orde 1, K-nya tetap untuk setiap momen pada reaksi. Sehingga K adalah konstan, E adalah konstan, maka E min K konstan terhadap setiap momen pada reaksi ini. Jadi kita coba mencari nilai untuk E min K. E min Kt sama dengan Nt per N0. Maka kalau dipangkatkan dengan 1 per T, kita dapatkan E min K sama dengan Nt per N0 pangkat 1 per T. Kita akan menggunakan rumus ini untuk menentukan jawaban terhadap soal ini. Karena dia adalah sama untuk setiap momen pada reaksi ini, maka bisa disimpulkan bahwa Nt per N0, Nt1 per N0 pangkat 1 per T1 sama dengan Nt2 per N0 pangkat 1 per T2. Sekarang kita akan menentukan bagian kiri dulu. Bagian kirinya, kita tentukan berapa banyak uranium yang tersisa setelah 46 menit. Setelah 46 menit, yang tersisa adalah 95,6 dikurang 71,7. Maka menjadi 23,9 gram. Per N0-nya, 95,6 pangkat 1 per 46 sama dengan Nt per NO untuk yang kedua. Untuk yang kedua di sini, T setengah atau waktu paronya menunjukkan waktu pada saat jumlah uranium yang tersisa sama dengan setengah dari jumlah awal. Maka Nt2 sama dengan setengah dari N0.
atau NT per N0 sama dengan 1:2. Ini kita masukkan saja langsung. Setengah pangkat 1 per T setengahnya, waktu paronya. Bisa disederhanakan bagian kiri, 23,9 per 95,6 disederhanakan menjadi 1/4 pangkat 1/46 sama dengan setengah pangkat 1 per T setengah. Ini menjadi setengah pangkat 2/46 sama dengan setengah pangkat 1 per T setengah. Maka setengahnya bisa dicoret di sini. Kita eliminasikan karena basisnya sama ya. Jadi 2/46 sama dengan 1 per waktu paronya. 1/23 sama dengan 1 per T setengah. T setengah sama dengan 23 menit. Maka pilihan yang memenuhi adalah pilihan yang B. Selanjutnya, pembentukan NiCO4 dalam wadah tertutup 1 liter berlangsung sebagai berikut. Pada temperatur tertentu, konsentrasi gas CO dan gas NiCO4 pada kesetimbangan berturut-turut 0,5 molar dan 1 molar. Kesetimbangan tersebut A tidak bergeser, B bergeser ke kiri, C tidak bergeser, D ke kiri, E ke kanan. Nah, soal ini berkaitan dengan konsep kesetimbangan. Kesetimbangan ya. Jadi untuk hal ini, karena kita diberikan konsentrasinya, maka kita akan mencari nilai untuk Kc. Sebenarnya dari melihat jawabannya, jika kita teliti, maka kita sudah bisa menentukan jawabannya. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini. Namun tetap kita akan coba bersama. Kc sama dengan konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi dari reaktan. Kalau ada banyak, maka dikalikan ya. Maka Kc di sini adalah konsentrasi dari NiCO4 per konsentrasi dari reaktannya CO pangkat 4. Karena koefisiennya 4 ya. Jadi dipangkatkan 4. Nah, tapi kita tidak perlu mengkalikan Ni dalam persamaannya. Mengapa? Karena Ni di sini bersifat padatan. Kalau ia bersifat padatan, maka ia tidak akan bermain atau berperan dalam kesetimbangan ini. Sehingga sebenarnya jawabannya sudah dapat ditentukan, yaitu A. Tidak bergeser jika ditambahkan 1 mol logam nikel. Karena dia padatan, tidak memengaruhi kesetimbangan. Namun tetap kita akan coba mencari. Di sini Kc-nya bisa kita coba masukkan nilainya. NiCO4 konsentrasinya 1 per CO konsentrasinya 0,5 pangkat 4. Ini 1 per setengah pangkat 4 memberikan kita 16. Untuk menentukan apakah B sampai E benar atau salah, kita gunakan konsep QC. QC di sini persis sama dengan Kc, namun ia digunakan sebagai pembanding. Kalau QC lebih kecil dari Kc, maka bisa dikatakan bahwa reaktannya melebihi dari si produknya. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Jika QC sama dengan Kc, maka kesetimbangan tidak akan bergeser. Jika QC lebih besar daripada Kc, maka produknya lebih besar banyaknya daripada si reaktannya, sehingga kesetimbangan akan bergerak ke arah kiri. Sekarang kita menentukan QC untuk kondisi yang B. Untuk yang B, QC untuk yang B, ini sama dengan konsentrasi dari NiCO4, yaitu 1 mol tambah 1 pertama, karena ini semuanya adalah mol, kita ubah semuanya menjadi bentuk molar. Karena ini menggunakan konsentrasi, yaitu molar sama dengan mol per volume. Volumenya ada 1 liter, jadi pada dasarnya molarnya sama dengan jumlah molnya. 1 bagi 1 ya tetap 1, 0,5 bagi 1 tetap 0,5, dan seterusnya. Jadi 1 tambah 1, ini akan menjadi 2, per 0,5 tambah 0,5, 1 pangkat 4, 2. Karena QC-nya lebih kecil daripada Kc, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Maka B salah. Sekarang kita menentukan untuk yang C. Untuk kondisi yang C, kita perhatikan sini.
Kita mencari QC yang sama. QC untuk kondisi yang C sama dengan NiCO4, yaitu 4 tambah 1, 5, per 1 tambah 0,5, 1,5 pangkat 4. Ini akan menjadi 5 kali, ini saya buat menjadi 3/2 ya. Jadi 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4, yaitu 80 per 81. Ini hampir mendekati 1 ya, tapi bukan 1. Diperhatikan, QC-nya lebih kecil dari KC, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Sehingga C salah, dan D juga salah, karena dia harusnya ke kanan. Sekarang yang E. Apakah ia akan bergeser ke kanan jika ditambahkan 1 mol logam Ni dan 1 mol NiCO4? Perhatikan, saat menambahkan logam Ni, dia tidak akan memengaruhi kesetimbangan. Jadi ini bisa dicoret saja. Kita perhatikan yang NiCO4. Otomatis, kalau kita menambahkan konsentrasi dari produk tanpa mengubah konsentrasi dari reaktan, maka kesetimbangan pasti akan bergeser ke arah reaktan atau bergeser ke kiri. Sehingga yang E jelas-jelas salah. Jawaban yang tepat tetap adalah yang A, tidak bergeser jika ditambahkan 1 mol logam nikel. Selanjutnya, sebanyak 8 gram elektrolit kuat L2X dilarutkan dalam 1 liter air. Jika tekanan osmosis larutan ini 4 atm pada 27 derajat Celcius, MR dari L2X adalah titik-titik. Jika kita membahas tentang tekanan osmotik, maka kita akan bermain dalam ranah sifat koligatif larutan. Yang masih ingat rumus untuk tekanan osmotik? P sama dengan M besar, R besar, kali T besar. Tapi perhatikan, jika ia merupakan larutan elektrolit, maka akan ada faktor Van Hoff, yaitu I kecil. Clue-nya di sini, kita diberikan bahwa ia merupakan larutan elektrolit kuat. Sehingga faktor Van Hoff-nya tidak perlu menggunakan rumus yang panjang tadi, tapi kita tentukan jumlah spesi yang dihasilkan dari ionnya. Cl2X kalau pecah dalam air akan menjadi 2L plus tambah X2- misalnya. Kita tentukan berapa banyak spesi. L-nya ada 2, X-nya ada 1. 2 tambah 1, 3. Maka I-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita bisa menentukan untuk mencari M-nya dahulu di sini. Tekanan osmotiknya, yaitu 4 atm, masukkan sini. 4 atm sama dengan M kali R-nya kali T besar. T besar merupakan suhu mutlak, yaitu suhu dalam bentuk Kelvin. Jadi 27 tambah 273. Kali I-nya yaitu 3. 4 sama dengan M kali 0,082 kali 300 kali 3. M bisa ditulis sebagai mol per volume. 0,082, 300, 3. Karena volumenya cuma 1 liter, maka volumenya bisa ditiadakan. Jadi 4 sama dengan jumlah mol kali 0,082 kali 300 kali 3. Sekarang, mol ini bisa ditulis lagi menjadi massa per mr. Kali 0,082, 300 kali 3 langsung aja 900 ya. Masanya diberikan, yaitu 8 gram. Jadi mr-nya, ini kalau kita kali silang, dan kita bagi dengan 4 semua, mr sama dengan 8 bagi 4 kali 0,082 kali 900. Yaitu 18 kali 8,2, ini sama dengan nilainya 147,6. Maka jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. Selanjutnya, asam hipobromid adalah asam lemah dengan Ka sama dengan 10 pangkat min 9. Perbandingan HOBr banding OBr dalam larutan NaOBr pada pH 10 adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perhatikan dahulu. HOBr merupakan asam lemah. Jadi dalam air, dia akan pecah menjadi H+ tambah OBr-. Lalu kita mesti menginvestigasi definisi dari Ka. Ka merupakan
hasil kali dari konsentrasi H+, konsentrasi OBr min, dibagi dengan konsentrasi HOBr. Kita akan mencari konsentrasi H+ untuk memenuhi persamaan ini. Jadi H+, karena ada pH-nya, maka H+ sama dengan 10 pangkat min pH, yaitu 10 pangkat min 10. Kita masukkan saja di sini nilai H+ dan juga nilai Ka-nya. Maka kita dapatkan 10 min 9 sama dengan 10 min 10 kali OBr per HOBr. Ini jika kita bagi semua dengan 10 min 10, maka 10 min 9 per 10 min 10 sama dengan OBr banding HOBr. Tapi yang ditanya adalah HOBr banding OBr. Jadi perlu kita balik menjadi HOBr per OBr sama dengan 10 banding 10 pangkat min 10 per 10 pangkat min 9. Yaitu menjadi 10 pangkat min 1. Maka jawaban yang memenuhi adalah yang D, 10 pangkat min 1. Selanjutnya, pada temperatur tertentu, KSP dari PbSO4 dan PbI2 berturut-turut adalah 1,6 kali 10⁴ min 8 dan 7,1 kali 10⁴ min 9. Pada temperatur tersebut, titik-titik, ini ada 5 pernyataan, kita cari yang manakah yang paling benar. Pertama, kita analisa. Yang A, PbSO4 lebih mudah larut dibandingkan PbI2. Dengan yang C, dengan yang D, kelarutan PbSO4 lebih besar daripada kelarutan PbI2. Lebih mudah larut dan lebih besar. Semakin besar kelarutan sebuah zat, maka semakin mudah larut zat tersebut. Jadi kalau kelarutannya lebih besar, maka PbSO4 akan mudah larut. Jadi A dan D ini sebenarnya sama saja. Namun apakah itu jawabannya? Mari kita cek lebih lanjut. Kita perhatikan yang A membahas tentang kelarutan, yang C membahas tentang kelarutan, yang D kelarutan, yang E kelarutan. Sebenarnya dari pernyataan C, D, E, kita sudah bisa menentukan bahwa salah satu dari jawabannya pasti antara ketiga ini. Karena yang satu kelarutannya besar, lebih kecil, atau sama dengan. Maka harus kita mencari nilai untuk kelarutannya, atau solubility-nya. Di sini diberikan KSP, maka untuk mencari kelarutan kita bisa menggunakan rumus yaitu misalnya AMBN ini pecah menjadi AMBN pecah menjadi AN plus pangkat M kali B M min pangkat N, maka kelarutannya yaitu M tambah N dari akarnya dari KSP per M pangkat M kali N pangkat N. Atau kalau ini terlalu ribet, kita akan menggunakan persamaan kait. Kita asumsikan, ini kita membagikan untuk PbSO4 ya. PbSO4 jika pecah akan menjadi KSP-nya Pb2 plus kali SO4 2 min. Jika kita substitusikan salah satu ini dengan X, maka ini tetap KSP-nya. Untuk mencari X-nya, yaitu X kuadrat sama dengan KSP, X sama dengan akar dari KSP. X di sini menentukan kelarutan dari zat tersebut. Sama halnya untuk yang PbI2, KSP PbI2 sama dengan Pb2 plus kali I min pangkat 2. Nah, misal kita ubah dengan X Pb2 plusnya, I-nya, karena I-nya ada 2, maka harus kita kalikan dengan 2X di sini. Maka KSP sama dengan X kali 2X kuadrat, KSP sama dengan 4X kubik, X sama dengan akar pangkat 3 dari KSP per 4. X akar KSP dan X akar 3 KSP per 4, ini sama dengan menggunakan rumus panjang lebar yang tadi. Namun kalau misalnya tiba-tiba hari H lupa, jangan panik. Cari rumus lain yang bisa kalian analisa. Nah, kita akan menggunakan rumus sederhana yang sudah diberikan sini. Kita bandingkan untuk solubilitas dari PbSO4, S-nya, sama dengan akar dari KSP-nya.
yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 8. Dan untuk kelarutan dari PbI2 sama dengan akar pangkat 3 dari 7,1 kali 10 pangkat min 9 per 4. Karena hari H kita tidak menggunakan kalkulator, maka kita harus menentukan sebuah pembulatan, yaitu perkiraan untuk hasilnya. Apakah besar, sama dengan, atau lebih kecil. Kita bisa menggunakan pembulatan dari dari pangkatnya saja nih. Jadi kita hiraukan nomor-nomornya, kita fokus pada 10 pangkat berapa ini. Jadi kita bulatkan menjadi 10 min 8. Di sini kita bulatkan menjadi akar 3 dari 10 min 9. Ini akan memberikan kita 10 min 4 dan 10 min 3. Sesuai dengan observasi, kelarutan dari PbI2 10/4 min 3 lebih besar daripada kelarutan dari PbSO4, yaitu min 4. Jadi, PbI2 lebih mudah larut atau PbI2 kelarutannya lebih besar daripada PbSO4. Jawaban yang tepat adalah yang E. Namun kalau misalnya kalian penasaran, di sini kelarutan untuk PbSO4 secara eksak yaitu 1,26 kali 10/4 min 4. Dan di sini kelarutan untuk PbI2 secara tepatnya yaitu 1,21 kali 10/4 min 3. Nah, sebenarnya perkiraan kita mirip ya, bahwa minus sama minusnya di sini. Jadi kita bisa menggunakan perkiraan ini untuk memudahkan kalian saat menjawab soal seperti ini. Selanjutnya, 42. Oksidasi 2-heksanol oleh asam bikromat menghasilkan titik-titik. Nah, karena ada membahas tentang heksanol, alkohol, asam, dan lain-lain, ini sedang membahas tentang kimia organik. Pertama, kita gambarkan struktur dari 2-heksanol. 2-heksanol berbentuk seperti ini. Ada rantai 6 karbon dan gugus hidroksi di atom kedua. Selanjutnya kita lihat di sini. Ia dioksidasi oleh asam bikromat atau CR2 atau ion Cr2O7. Kalau ia dioksidasi dengan ion ini, kita perhatikan mengenai rangkaian oksidasi dari sebuah alkohol. Alkohol ketika dioksidasi akan membentuk aldehida atau keton. Jika dioksidasi kembali, maka akan menjadi asam karboksilat. Namun, apakah penentu dia menjadi aldehid atau keton? Kita perhatikan jika alkoholnya bersifat primer, atau kalau OH-nya ada di ujung, maka ia akan menjadi aldehida. Tapi kalau OH-nya ada di tengah-tengah, maka ia akan menjadi keton. Jika ia sudah menjadi keton, akan sangat sulit untuk menjadi asam karboksilat, kecuali menggunakan oksidator yang sangat kuat, seperti kalium permanganat. Namun kita perhatikan untuk yang heksanol, OH terletak di karbon kedua, yaitu di tengah. Sehingga ini akan menjadi alkohol sekunder. Karena dia ada alkohol sekunder, maka hasilnya akan menjadi sebuah keton. Jadi OH-nya kita ubah dengan gugus karbonil atau gugus rangkap 2 dari oksigen. Nah, ini jawabannya, yaitu akan menjadi 2-heksanon. Nah, ini akan menjadi sangat sulit untuk menjadi asam karboksilat. Jadi, jawabannya adalah yang bentuk ketonnya saja, 2-heksanon. Selanjutnya, kita masuk ke tipe jawaban berganda. Yaitu kalau diberikan 4 pernyataan, jika 1, 2, dan 3 benar, pilih A. Jika hanya 1 dan 3 yang benar, pilih B. Jika hanya 2 dan 4 yang benar, pilih C. Dan jika hanya 4 saja yang benar, kita pilih D. Tapi kalau 4-4-nya benar semua, ya udah pilih E. Berikutnya 43. Dari keempat reaksi yang belum setara berikut, yang merupakan reaksi reduksi oksidasi adalah titik-titik. Di sini, yang bisa kita lakukan, kita nggak usah setarakan lagi, kita langsung menentukan bilangan oksidasinya aja. Kita perhatikan untuk yang pertama. Fe3O4
tambah HCl menjadi FeCl3, tambah FeCl2, tambah H2O. Sini, oksigen selalu memiliki bilangan oksidasi min 2, kecuali ditentukan yang berbeda, misalnya peroksida atau superoksida. Tapi pada umumnya, dia akan memiliki oksidasi min 2. Maka Fe di sini, yaitu 2 min kali 4 akan 8 min. Agar Fe-nya bisa menyetarakan, ketiga Fe ini harus memiliki muatan 8+. Atau kalau satu Fe-nya saja, 8 bagi 3, maka menjadi positif 8/3. Jadi ini kita cari ya, 8/3 kali 3, tambah 2 min kali 4 akan menjadi plus 8 kurang 8, maka 0. Maka sama ya, syaratnya harus dia 0 untuk sebuah senyawa yang bukan bermuatan. Kita perhatikan yang di sebelah kanan. Cl memiliki muatan min 1, kali 3 maka menjadi min 3. Agar bisa menyetarakannya, Fe harus plus 3. Di sini Cl memiliki muatan min 1, kali 2 maka menjadi min 2. Agar bisa menyetarakan, Fe harus plus 2. Dari plus 8/3 menjadi plus 3, ini merupakan reaksi oksidasi. Dan dari plus 8/3 menjadi plus 2, ini merupakan reaksi reduksi. Sehingga ia merupakan reaksi redoks. Satu benar. Kita cek untuk yang kedua. Yang kedua, NH3 tambah O2 membentuk NO tambah H2O. Di sini, H bermuatan plus 1, kali 3 plus 3, maka untuk menyetarakan, N akan menjadi min 3. O di sini, karena dia adalah unsur diatomik, maka muatannya 0. O-nya juga bermuatan 0 ya. Di sini, O bermuatan min 2, agar menyetarakan, N harus bermuatan plus 2. Di sini, O bermuatan min 2, dan hanya 1, plus 1. Kalau kita perhatikan, N di sini mengalami oksidasi. Sama halnya untuk oksigen, ia mengalami reduksi. Sehingga yang kedua, merupakan reaksi redoks. Yang ketiga, kita perhatikan, H2O tambah SO2 membentuk H2SO3. H2O, ini 2 min, menyetarakannya hanya juga plus 1, ini sudah setara. Ini 2 min, untuk menyetarakan S-nya harus plus 4. Di sini plus 1, min 2, untuk menyetarakan min 2 kali 3, min 6, tambah 1 kali 2, plus 2 jadi min 4, agar menyetarakan S harus plus 4. Kita perhatikan di sini, S-nya sama, O-nya sama, H-nya sama. Tidak ada perubahan bilangan oksidasi, sehingga yang ketiga bukan reaksi redoks. Terakhir, kita lihat yang keempat. SO2 tambah O2 membentuk SO3. Di sini, O2 min, maka untuk menyetarakan S plus 4, ini 0, ini 2 min, untuk menyetarakan 2 kali 3, min 6, maka S akan menjadi plus 6. Nah, S ini mengalami oksidasi, sedangkan O-nya mengalami reduksi. Maka yang keempat merupakan reaksi redoks. Sehingga sebagai rangkuman, 1, 2, dan 4 merupakan reaksi redoks. Sedangkan nomor 3 bukan reaksi redoks. Jika kita mengacu pada pilihan yang diberikan tadi, maka jawabannya tidak ada pilihan yang benar untuk soal ini. Berikutnya, yang keempat, elektrolisis 100 ml larutan CuSO4 dalam bejana A dan 100 ml larutan AgNO3 dalam bejana B dilakukan seri menggunakan arus tetap 1 ampere pada anoda dan katoda PT. Pada tiap katoda terbentuk endapan Cu dan Ag, sementara pada anoda dihasilkan gas O2. Setelah elektrolisis berlangsung 60 detik, ada 4 pernyataan di sini. Kita coba tinjau masing-masing. Yang pertama, massa Cu yang mengendap lebih besar daripada massa Ag. Kita gunakan hukum Faraday yang kedua, yaitu massa Cu yang dihasilkan banding massa Ag yang dihasilkan sama dengan Mr dari Cu per ekuivalen dari Cu atau muatan Cu, muatan ionnya, banding Mr dari Ag per
muatan dari Ag-nya sendiri. CuSO4, Cu di sini bermuatan plus 2. AgNO3, Ag di sini bermuatan plus 1. Sehingga di sini MCu banding Mag sama dengan MrCu, yaitu si 63,5 bagi 2 banding 108, yaitu sama dengan 31,75 banding 108. Dari perbandingan ini kita ketahui bahwa Mag lebih besar daripada MCu. Sehingga nomor 1 jawabannya salah. Selanjutnya kita cek untuk nomor 2. Jumlah atom Cu yang mengendap sama dengan jumlah atom Ag. Nah, ini agak menjebak sedikit. Namun kenyataannya kita perlu perhatikan Cu2 plus tambah 2 emin menjadi Cu. Ag plus tambah emin menjadi Ag. Jika arus yang lewat sama, maka elektron yang diterima juga sama. Namun karena Cu memerlukan 2 elektron, maka otomatis rendemen dari Cu akan lebih kecil daripada rendemen dari Ag dalam bentuk jumlah partikel. Sama halnya, kita juga sudah membuktikan bahwa massa Cu yang mengendap itu lebih kecil daripada massa Ag. Jadi MCu lebih kecil dari Mag. Sama halnya mol Cu yang dihasilkan lebih kecil dari mol dari Ag. Sehingga dari pernyataan ini saja, kita bisa menentukan bahwa jumlah partikel Cu lebih kecil daripada jumlah partikel dari Ag. Atau tepatnya, jika ia berlangsung konstan, maka setengah dari Ag. Sehingga yang 2 juga salah. Kita perhatikan yang nomor 3. Volume gas O2 yang dihasilkan pada bejana A lebih besar daripada volume gas O2 yang dihasilkan pada bejana B. Ingat, O2 dihasilkan di bagian anoda. Menurut reaksi, 2H2O membentuk 4H+, tambah 4 emin, tambah 2O2. Oh maaf, menjadi O2 saja. Ini adalah reaksi pembentukan O2 di bagian anoda. Kalau diamati, O2 dibentuk tidak tergantung pada CuSO4, tidak tergantung juga pada AgNO3. Sehingga, pada dasarnya untuk bejana A dan B, ini O2 yang diproduksi berada pada rendemen yang sama. Yaitu ia berada pada laju yang sama dan diproduksi dalam besar yang sama. Sehingga volume gas O2 pada A sama dengan volume gas O2 pada B. Pilihan yang 3 salah. Kita perhatikan yang keempat. pH larutan dalam bejana A sama dengan pH larutan dalam bejana B. Sama halnya tidak ada yang terkait pada CuSO4 atau AgNO3 dan pH ditentukan oleh jumlah H+, atau jumlah yang ini. H+ tidak ditentukan oleh CuSO4, tidak ditentukan oleh AgNO3, sehingga pada A dan B, pH-nya akan sama. Jadi yang keempat saja yang benar. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang D. Bawahannya 4 yang benar. Selanjutnya, soal terakhir. Senyawa berikut yang merupakan isomer dari siklopentanon adalah titik-titik. Kita gambarkan dulu struktur untuk siklopentanon. Siklopentanon. Berarti ia merupakan sebuah senyawa berkarbon 5, berbentuk keton, dan memiliki cincin siklis. Jadi seperti ini. Ini karbon 5 dalam bentuk siklis, seperti pentagon ya. 1, 2, 3, 4, 5 karbon, berbentuk keton. Nah, ini merupakan sebuah senyawa siklopentanon dalam bentuk rumus struktur. Sekarang kita coba membuat rumus molekulnya. Ini CH2, CH2, C saja. Ini CH2, 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 CH2. Rumus molekulnya yaitu jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah H-nya 2, 4, 6, 8. Dan jumlah O-nya
Satu saja. Tantangan kita adalah untuk mencari yang manakah dari 1, 2, 3, 4 yang memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C5H8O. Ingat ya, C5H8O. Kita cari untuk yang pertama. Yang pertama bisa kita cari berapa C, berapa H, berapa O. H3C, CH2, 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 COH. Nah, bagi kalian masih kesulitan untuk membaca rumus kerangka, setiap sudut mewakili satu atom karbon. Nah, selain atom karbon dan hidrogen, semuanya bakal ditulis seperti oksigen, nitrogen, dan lain-lain. Namun hidrogennya kemana? Hidrogennya tersirat. Mesti kita tentukan sendiri. Tapi seperti di sini, kalau C-nya ada sini, C berhubungan dengan 2 karbon, maka dia akan memiliki 4 tangan kan? Dia akan memiliki 4 ikatan. Jadi sisa 2 ikatannya di-conserve atau disisakan untuk yang hidrogen. Seperti ini. Biar dia memiliki 4 ikatan. Ini juga sama nih, CH2. Ada 2 H-nya sini, dan sisanya dia hubungan dengan C yang lain. Maka bisa ditentukan seperti ini. Sekarang kita tinggal cari berapa C, berapa H, berapa O. C-nya 1, 2, 3, 4, 5. H-nya 3, 5, 7, 9, 10. O. Bukan C5H8O, jadi dia salah. Yang kedua kita tentukan. Ini H3C. Nah, ini karbon di sini. Dia menggandeng 3 karbon kan? 1, 2, 3. Maka kita sisakan 1 ruang untuk hidrogennya. CH. Ini CH3. CH2. COH. Tentukan berapa karbon? 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogennya 3, 6, 7, 9, 10. O. Juga salah. Bukan C5H8O. Selanjutnya yang ketiga, kita gambarkan H3C, CH3, H3C, ini ada C di tengah, COH. Kita cari berapa C? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 3, 6, 9, 10. O-nya hanya ada 1. Maka C yang ketiga juga bukan pilihannya. Yang keempat, kita gambarkan H3C, sini ada C, CH3. Ini langsung rangkap 2. Jadi dia sudah ada 4 ikatannya. 1, 2, sama rangkap 2, 3, 4. Sel C. Ini masih ada 3 tangan doang. Jadi satu tangannya kita buat H. C. H. O. Kita hitung berapa banyak C. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 3, 6, 7, 8. O. Maka yang tepat hanya pilihan 4 juga. Maka jawabannya adalah D. Hanya 4 yang benar. Nah, gimana guys? Sudah mengerti belum? Biar lebih siap, tips yang paling utama adalah kita harus banyak latihan soal. Kita belajar, kita pahami materinya, dan kita gunakan materinya. Dengan cara ini, dengan banyak juga berdoa, dan juga banyak menjaga kesehatan, kalian pasti bisa lolos SBMPTN, lolos UTBK, dan capai PTN impian kalian. Setunggu apa lagi? Semangat terus dan stay tune di channel Beruang Kalkulus!